Fakta menarik Meksiko, festivalnya sangat meriah. Halo teman-teman, selamat datang di Anelsa Channel, channel ensiklopedia yang memberikan wawasan dan pengetahuan. Kali ini, Mimin mau mengajak teman-teman semua mengunjungi negara Meksiko. Teman-teman, ada yang pernah kepikiran gak sih gimana serunya menjelajahi negara Meksiko? Yuk, kita mengenal negara Meksiko yang penuh warna ini. Meksiko itu gak cuman punya keindahan alam yang bikin mata terpesona, tapi juga punya sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak kita ketahui. Selain itu, Meksiko juga punya banyak festival yang gak biasa dan seru banget. Dan pastinya cerita Meksiko gak lengkap tanpa ngomongin tentang makanannya yang lezat dan beragam. Jadi, teman-teman siap gak nih buat terjun ke dalam keindahan dan kegembiraan yang ditawarkan oleh negara Meksiko? Yuk, kita keliling bareng buat menjelajahi fakta-fakta menariknya. Festival-festival yang seru dan kuliner yang bikin ngiler. Jangan lupa buat share pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Ayo mulai petualangan kita menuju Meksiko yang mengagumkan. Fakta menarik negara Meksiko. Yang pertama, piramida terbesar ada di Meksiko. Ternyata bukan Mesir yang memiliki piramida terbesar di dunia, tetapi Meksiko. Piramida Agung Cholula di Meksiko adalah bangunan yang memiliki tingginya mencapai 60 meter persegi dengan ukuran 400 x 400 meter. Menurut Yucatan Magazine, piramida ini didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi sebagai sebuah desa kecil. Kemudian Cholula terus berkembang selama ribuan tahun menjadi salah satu pusat terpenting di seluruh Mesoamerika klasik. Piramida ini memiliki mural yang terkenal yaitu The Drums yang menggambarkan sosok manusia yang sedang minum minuman. Kemungkinan pulke atau minuman yang terbuat dari jamur halusinogen. Jika dilihat, piramida ini secara signifikan lebih besar daripada piramida Giza, meskipun kurang populer. Walaupun ukurannya 4 kali lebih besar daripada piramida Giza, piramida ini jarang diketahui karena berada tersembunyi di bawah gunung. Konstruksi yang megah sebenarnya adalah gereja yang dibangun oleh para penakluk Spanyol di atas piramida dan menjadi salah satu situs ziarah terpenting di Meksiko selama festival tahunannya. Yang kedua, banyak museum di Meksiko. Meksiko tidak diragukan lagi adalah negara yang menawarkan banyak hal dalam hal budaya. Dengan jumlah museum yang luar biasa menjadikannya kota terbesar kedua di dunia dalam hal museum. Dilansir dalam laman situs resmi negara Meksiko, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewan Nasional untuk Kebudayaan dan Seni pada 2010, negara Meksiko memiliki sekitar 1.121 museum dan memiliki sekitar 141 bangunan budaya. Beberapa museum seperti Museum Kebudayaan Nasional, Museum Nasional Antropolog Museum of Temple Major merupakan tempat yang cocok untuk Anda dapat mempelajari kekayaan budaya dan warisan orang Meksiko. Kota ini tidak hanya memiliki jumlah museum terbanyak, tetapi juga memiliki beberapa museum yang unik di dunia. Di antaranya Museum Kartun, Museum Pena, dan Museum Sepatu. Museum sepatu ini bernama The Borgegui. Sudah beroperasi mulai tahun 1865 dan memiliki 2.000 pasang sepatu yang dipamerkan. Model sepatu yang disajikan di sini dikumpulkan dari seluruh dunia dan berasal dari periode sejarah yang berbeda. Selain sepatu kayu, kaca, porselen, jerami, atau kulit, ada artefak yang menarik seperti alas kaki astronot. Beberapa museum yang disebutkan juga sering mengadakan pameran yang menampilkan seni dan budaya Meksiko. Yang ketiga, Meksiko punya 69 bahasa. Di Meksiko, selain bahasa Spanyol, terdapat 68 bahasa lain, seperti Nahuatl, Mixteco, dan Otomi.
Tidak ada negara lain di benua Amerika yang memiliki keragaman bahasa asli yang sebanding seperti Meksiko. Sehingga Meksiko terkenal dengan keanekaragaman bahasa terkaya di dunia. Bahasa yang sering digunakan selain bahasa Spanyol adalah Nahuatl. Nahuatl adalah bahasa asli suku Aztec dan digunakan lebih dari 1,7 juta masyarakat di Meksiko. Yang keempat, tujuan wisata populer. Menurut laporan Organisasi Pariwisata Dunia, Meksiko adalah negara Amerika Latin dengan jumlah pengunjung internasional tertinggi dan berada di peringkat 10 di seluruh dunia. Hal ini tentu tidak mengejutkan lagi, mengingat keragaman yang ditawarkan Meksiko dalam hal budaya dan alam. Ada 32 lokasi di negara ini telah dianugerahi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Meksiko memimpin peringkat di benua Amerika dalam kategori ini serta menempati posisi ke-6 di seluruh dunia. Yang kelima, masakan Meksiko. Makanan dari Meksiko begitu terkenal. Salah satunya adalah taco. Pada 2010, UNESCO menambahkan masakan Meksiko ke dalam daftar warisan budaya dunia non-materi. Akar masakan Meksiko berasal dari zaman kolonial di mana masakan Spanyol bertemu dengan olahan asli, sehingga menciptakan perpaduan yang unik. Bahan-bahan asli termasuk jagung, alpukat, kacang-kacangan, coklat, dan banyak lagi. Di Meksiko ada 64 varietas jagung yang berbeda. Tidak ada negara lain di dunia yang dapat mengklaim keragaman seperti itu. Yang keenam, dibangun dari danau. Kabarnya, kota Meksiko dibangun di atas danau, sehingga kota ini tenggelam sekitar 12 cm setiap tahunnya. Danau tempat Meksiko dibangun disebut cenote. Danau ini dipilih oleh suku Aztec sebagai lokasi suci untuk membangun ibu kota mereka, yaitu Tenochtitlan. Kemudian, orang Spanyol memutuskan untuk membangun kota mereka di atas konstruksi Aztec dan melahirkan kota baru, yaitu Meksiko. Salah satu bukti bahwa kota Meksiko dibangun di atas danau adalah ditemukannya situs arkeologi Templo Mayor yang merupakan pusat pengujian utama di Tenochtitlan. Yang ketujuh, perbatasan terpanjang. Perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat merupakan yang terpanjang kedua di dunia. Hanya perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada yang lebih panjang. Karena banyaknya upaya untuk melintasi perbatasan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih nyaman di Amerika Serikat, perbatasan ini dianggap sangat bermasalah dan sejumlah besar uang diinvestasikan setiap tahun untuk melindunginya dan mencegah penyelundupan dan penyeberangan ilegal. Yang kedelapan, televisi berwarna adalah penemuan Meksiko. Pada tahun 1940, pada usia 22 tahun, Guillermo González Camarena mengembangkan sistem transmisi televisi berwarna sistem STSC. Dia mendanainya dengan royalti yang dibayarkan kepadanya untuk lagu yang dia tulis, Rio Colorado. Pada tahun 1942, ia memperoleh paten. Dan 4 tahun kemudian ia melakukan distribusi warna pertama dari kantor tertentu di Mexico City. Setelah kita mengenal fakta menarik Meksiko, sekarang saatnya Mimin mengajak teman-teman semua untuk mengenal budaya Meksiko. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berangkat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe Anelsa Channel dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Anelsa Channel. Meksiko merupakan salah satu negara dengan daya tarik wisata tertinggi di wilayah benua Amerika. Akulturasi budaya yang khas dan perjalanan sejarah yang panjang menjadikan negara ini memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Dengan kekayaan budaya tersebut, membuat negara bekas koloni Spanyol ini memiliki banyak hari besar, serta festival yang menarik
untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Berikut 7 festival terbaik yang ada di Meksiko. Merida Fest. Ayo, siapa di antara teman-teman yang belum pernah mendengar tentang Merida Fest? Merida Fest adalah perayaan budaya yang spektakuler yang tidak boleh dilewatkan teman-teman sekalian. Merida Fest sendiri merupakan perayaan yang memadukan keberagaman budaya dari yang tradisional hingga yang modern, dan selalu menjadi sorotan setiap bulan Januari di kota Merida, Meksiko. Kini semua tahu bahwa Merida adalah kota yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, dan Merida Fest adalah cara mereka merayakan kekayaan itu. Dengan melibatkan lebih dari 800 seniman setiap tahunnya, festival ini tidak hanya memamerkan keahlian seni tradisional, tetapi juga memperkenalkan karya-karya seniman modern yang telah mendunia. Bukan hanya sekedar festival biasa, Merida Fest adalah momen ketika seluruh kota hidup dalam semangat perayaan. Mulai dari tanggal 5 hingga 27 Januari, Merida benar-benar berubah menjadi pusat kegiatan budaya. Tetapi yang paling ditunggu-tunggu nih tentu saja adalah puncak pada tanggal 6 Januari. Bayangkan saja, ratusan musisi trova berkumpul dan mengisi udara dengan lagu-lagu indah, mengiringi kita menuju balai kota untuk membuka festival ini secara resmi. Jadi, jika kalian ingin merasakan atmosfer pesta yang tak terlupakan dan memperluas wawasan tentang keindahan budaya, so Merida Fest adalah jawabannya. Dia de los Muertos. Kita semua pasti pernah mendengar tentang Dia de los Muertos, bukan? Ya, ini adalah salah satu perayaan paling mengagumkan dan syarat makna di Meksiko yang telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, mari kita menjelajahi lebih dalam tentang pesona dan keindahan perayaan ini. Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati adalah saat ketika orang-orang di Meksiko memperingati para leluhur yang telah meninggal dengan cara yang penuh warna dan kehangatan. Bayangkan saja, di awal bulan November, seluruh Meksiko dipenuhi dengan dekorasi warna-warni yang memenuhi jalan-jalan, mengarahkan arwah-arwah yang kembali ke rumah. Pada tanggal 31 Oktober, keluarga-keluarga berkumpul di rumah leluhur mereka untuk merayakan dalam sebuah pesta yang meriah, sambil mendoakan para arwah yang telah tiada. Tradisi ini penuh dengan kehangatan keluarga dan mengingatkan kita akan pentingnya menghargai ikatan keluarga. Selama perayaan ini, ruang khusus di rumah dihiasi dengan foto-foto anggota keluarga yang telah meninggal, dan aroma harum bunga marigold memenuhi udara sebagai simbol penghormatan. Di area makam keluarga, persembahan-persembahan disajikan dengan penuh rasa hormat, menunjukkan kekuatan hubungan antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Selain itu, riasan tengkorak yang menakjubkan yang menjadi ciri khas dari perayaan ini. Riasan ini tidak hanya menambahkan sentuhan artistik, tetapi juga menghormati makna mendalam di balik perayaan Dia de los Muertos. Wow, perayaan ini sepertinya menarik ya teman-teman. Mimin jadi pengen buatin teman-teman video khusus tentang Dia de los Muertos ini loh. Gimana teman-teman, setuju gak nih? Buat teman-teman yang setuju, komen di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya ada Cumbre Taijin. Cumbre Taijin adalah ritual yang bertujuan untuk melestarikan tradisi kuno suku Maya. Dan tempatnya berada di kota kuno yang legendaris, El Tajín, di Veracruz. Bagi yang tertarik dengan sejarah dan budaya,
Acara ini adalah pengalaman yang luar biasa. Biasanya diadakan pada pertengahan bulan Maret, mulai dari tanggal 15 hingga 18 Maret. Jadi Min, apa dong yang bisa kita harapin dari Kumre Tajin? Tentu aja ada. Yang paling menarik adalah ritual persembahan yang berlangsung di piramid Tajin. Bayangkan dirimu berada di tengah-tengah keindahan arsitektur kuno yang megah, sambil menyaksikan upacara yang kaya akan simbolisme dan makna budaya. Eits, tapi itu belum semuanya loh. Ada juga sejumlah agenda tambahan yang akan membuat perayaan ini semakin berkesan. Mulai dari pertunjukan seni yang memukau, konser-konser yang menggetarkan jiwa, hingga workshop yang memungkinkan kita untuk mendalami lebih jauh tentang kekayaan budaya Totonaca. Jadi, jika kamu mencari pengalaman menginspirasi dan memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya, Kumre Tajin adalah tempatnya. Leon International Balloon Festival. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang Leon International Balloon Festival? Ini adalah salah satu festival balon udara terbesar dan paling spektakuler di wilayah Amerika Latin. Dan kamu tidak akan mau melewatkan kesempatan untuk mengalami keajaibannya. Setiap bulan November, Parque Metropolitano de Leon, Guanajuato, Meksiko menjadi tempat bertemunya ratusan ribu wisatawan dari berbagai negara untuk merayakan Leon International Balloon Festival. Bayangkan saja, ada lebih dari 200 balon udara yang menawan dari berbagai negara yang berkumpul di sana, menciptakan pemandangan yang benar-benar memukau. Festival ini tidak hanya tentang melihat balon udara yang indah, tetapi juga tentang merasakan semangat kebersamaan dan kegembiraan yang memenuhi udara. Ada berbagai kegiatan menarik yang ditawarkan, mulai dari penerbangan balon udara yang menakjubkan hingga pertunjukan musik dan seni yang menghibur. Jadi, jika kalian mencari pengalaman yang mengagumkan dan penuh warna di tengah-tengah keindahan alam dan budaya, Leon International Balloon Festival adalah jawabannya. International Cervantino Festival. Berada di negara bagian yang sama dengan lokasi penyelenggaraan Festival del Globo, International Cervantino Festival juga layak untuk dikunjungi jika kamu berada di wilayah Guanajuato. Festival ini merupakan acara pertemuan seniman budaya se-Amerika Latin loh. Dalam festival ini, kamu bisa melihat berbagai kesenian khas dari berbagai negara bagian Meksiko, serta negara-negara Hispanik di wilayah Amerika Latin. Festival ini dilaksanakan dari pertengahan hingga akhir bulan Oktober. Jika kamu sangat tertarik dengan budaya Amerika Latin, festival ini merupakan paket komplit pertunjukan kesenian dan budaya dari seluruh negara Amerika Latin. La Guelaguetza. La Guelaguetza tidak hanya sekedar festival biasa loh teman-teman. Ini adalah panggilan untuk merayakan kehidupan, warisan, dan tradisi yang tidak ternilai di Meksiko. Mulai dari tanggal 16 hingga 25 Juli, kota Oaxaca akan berubah menjadi panggung yang megah yang memamerkan keajaiban budaya. Dari tarian tradisional yang menggetarkan jiwa hingga pertunjukan musik yang memukau. Selain itu, di tengah sorotan kesenian yang memukau, kita juga akan diajak dalam petualangan kuliner yang memikat. Ulala! Jelajahi kelezatan khas dari berbagai sudut Oaxaca dan biarkan lidah kita terbuai oleh cita rasa yang menggoda. Mami. Jadi, siap kan nih teman-teman? Menyelam ke dalam gemerlap budaya, musik, tarian, dan kelezatan kuliner di La Guelaguetza? Ayo kita merayakan keberagaman dan keindahan hidup bersama-sama di La Guelaguetza.
Vive Latino. Vive Latino merupakan konser musik terbesar yang diselenggarakan di wilayah ibu kota Mexico City. Sejak tahun 1998, acara ini rutin digelar dan selalu diisi oleh berbagai musisi top-top Meksiko dan juga dunia. Acara ini sangatlah cocok buat kamu yang menyukai musik dari berbagai genre. Vive Latino bisa dibilang sebagai konser musik dengan popularitas tertinggi di negara Meksiko. Untuk kamu yang ingin mencoba datang ke acara ini, silahkan luangkan waktu di bulan Maret. Itulah 7 festival terbaik yang bisa kamu temui jika berkunjung ke Meksiko. Jadi, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi Meksiko? Buat teman-teman yang tertarik ke sana, mimin doain deh biar ke sana. Amin. Demikianlah fakta menarik tentang negara Meksiko. Sebetulnya masih banyak hal menarik lainnya dari negara Meksiko. Namun karena keterbatasan waktu, kita sambung nanti kapan-kapan ya teman-teman. Kalau view-nya banyak, pasti mimin buatin lagi deh. Sekian video kali ini. Jika ada usul kota atau negara mana lagi yang mau kita bahas, silakan isi di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.